Selamat pagi semuanya. Nah, ini kita lagi baca-baca berita bagaimana tanggapan teman-teman orang baik, orang hebat, para teman-teman netizen Indonesia. Ya, termasuk kita sebagai netizen Indonesia juga monitor dan melihat kebenaran-kebenaran. Ya, tetap semangat dari LQ Indonesia Law Firm. Ya, Bang Alvin Lim juga dengan anggota-anggota LQ tetap semangat dan selalu menegakkan keadilan dan membersih kroni-kroni yang tidak bagus sejagat maya media sosial. Nah, ini kita lihat yayasan milik ini ya ilegal karena menurut Menteri Sosial tidak memiliki izin seperti serigala berbulu domba. Serigala itu kan pepatah sama ini dengan kami di Kalimantan Barat ini juga sering mengatakan serigala berbulu domba. Inilah kira-kira Jakarta LQ bongkar TTPO yayasan milik seorang ini setelah pertemuan dengan Menteri Sosial. Pinlim memperoleh informasi Nah, ini kita baca sama-sama di sini. Nah, ini kita lihat sudah jelas tidak terdaftar di Kemensos dan tidak memiliki izin untuk menyimpan uang donasi sebagaimana undang-undang pengumpulan uang dan barang. Nah, ini udah jelas. Kemarin juga ada video labnya juga kita nonton hari ini tanggal 5 ya. Hari ini tanggal 5 masuk hari Kamis bulan 12 tahun 2024. Nah, ini bagaimana tanggapan netizen yang mengejek, mengolok Agus Salim. Kasihan juga beliau, semoga diberikan kekuatan dan semoga cepat sembuh. Semoga ada jalan untuk bisa pulih. Nah, ini kita lihat yayasan milik seseorang ini diduga juga ini perdagangan balita hasil anak ODGJ. Nah, ini mungkin masih diduga tapi kalau udah ada dugaan berarti kita sebagai masyarakat minta ini diusut, diselidiki, diusut tuntas hal-hal yang seperti ini kan. Nah, apalagi diketahui yayasan milik seseorang, siapapun dia, termasuk dia ini ilegal karena menurut Menteri Sosial tidak memiliki izin kan. Nah, ini sangat bahaya karena berkeliaran di antara kita serigala berbulu domba. Kalau memang ada serigala berbulu domba dimanapun tempatnya, jangankan di daerah sana, daerah sini, daerah manapun lah, itu harus diberantas. Serigala berbulu domba itu harus diberantas karena sangat-sangat merusak citra berbangsa dan bernegara. Kira-kira seperti itulah ya. Nah, apalagi kita lihat suasana selama ini bangun tidur, kita lihat yang mengejek, yang mengolok, yang membuli, yang dibuli, yang diejek, yang diolok, orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ini yang sangat-sangat melanggar beretika sesama manusia. Kita sesama manusia tentu punya banyak kekurangan, apalagi kami yang sudah cacat. Kami yang sudah cacat fisik, kami yang sudah
tidak normal seperti dilahirkan, tapi diejek. Itu sangat-sangat tidak pantas, ya. Karena mengejek adalah mengolok adalah suatu penghinaan. Nah, ini tidak boleh dibiarkan. Ya, kalau di daerah kami yang seperti ini ada hukum adatnya, Karena kami ini kearifan lokal dan beradat. Nah, dan juga ini kita lihat Bang Alvin Lim meminta Kapolri Listio Sigit memberikan atensi, ya, kepada para pelaku kriminal TPPO. Itu benar, ya. Tolong juga kepada Bapak Kapolri Listio Sigit, ya, untuk menindaklanjuti dan memeriksa, ya, terduga atau yang diduga, ya, jual orang ataupun jual bayi. Ya, di sini kita lihat, ya, bayi dijual ke orang lain dan tidak tahu diapain. Nah, kita juga tidak tahu kalau namanya kita menduga sesuatu. Misalnya gini, ya, kita menduga orang itu misalnya menjual bayi. Kita tidak tahu bayi itu diapakan. Namanya juga sudah dijual. Nah, sama juga kita dengan kita menjual hewan kesayangan. Hewan kesayangan misalnya dijual pihak lain tanpa sepengetahuan kita. Misalnya kita tidak tahu hewan itu diapakan. Apakah dia gimana gitu. Kita tidak tahu itu harus diselidiki terkait dugaan menjual orang atau menjual bayi ini. Nah, apakah diambil orangnya untuk di sini, ya, kita baca sama-sama di sini, ya. Saya tidak menyebutkan ini. Nah, minta juga kepada Kapolri Listio Sigit informasi yang diterima oleh LQ Indonesia, Provokasi, ya. Ada oknum, ini oknum, ya. Ada oknum orang hebat ini kayaknya, ya. Oknum jenderal. Nah, di Mabes. Ya, ini kita lihat, ya. siapapun oknumnya, saya rasa kalau oknum itu baik, tidak mungkin dia itu membela orang jahat. Tidak mungkin. Nah, kalau diduga ada oknum yang membela atau membacking penjahat, ya, siapapun dia, ya, tolong ditindak tegas. Nah, tolong ditindak tegas kepada Bapak Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga kepada Bapak Prabowo dan Wakil Presiden Negara Republik Indonesia, juga untuk menindak tegas siapapun oknum alat negara yang membacking, ya, perbuatan-perbuatan yang diduga perbuatan-perbuatan jahat, yang bisa merusak di Negara Kesatuan Republik Indonesia kita ini, yang kita cintai sama-sama. Ya, ini kita lihat kan, Pak Kapolri, Anda adalah, ya, orang Kristen, ya. Dia Kristen, ya, Pak Kapolri kita ini, dan jenderal terhormat. Anda tidak boleh membiarkan bayi WNI diperjualbelikan, betul, ya. Pak Listio Sigit pasti akan tindak tegas. Nah, ini harus kita sampaikan sama-sama kepada Bapak Jenderal Listio Sigit, ya. Nah, ini kita lihat di sini. Ya, kita lihat sama-sama. Apalagi yayasan ini sudah
sudah tanpa izin katanya di sini. Ya, apa sih sulitnya mengurus izin? Ya, mengurus izin yang baik, yang benar. Ya, apalagi sebuah yayasan. Nah, ini. Ya. Nah, Pak Kapolri memang ya harus tegakkan hukum sesuai ya perintah undang-undang kepolisian. Ya, ini benar. Ini kita sampaikan sama-sama ke Bapak Kapolri. Alvin Lim juga dalam kesempatan ini mengucapkan perang dengan para penyebar hoax. Nah, dan ujaran kebencian terhadap disabilitas. Ya, siapapun disabilitasnya, ya. Kalau dia diejek, dia diolok, ya. Itu adalah sebuah ujaran kebencian dengan sifat mengejek, mengolok, dan membuli. Nah, ini tolong diusut tuntas karena ya kami rakyat Indonesia ini bukan sedikit yang disabilitas, bukan sedikit yang disabilitas, banyak. Jadi kami rakyat Indonesia yang disabilitas ini juga memiliki hak yang sama dengan orang-orang yang normal. Ya, orang-orang yang normal, ya katanya normal, ya, tapi belum tentu juga otaknya seperti otak orang disabilitas, walaupun dia itu tidak punya kekurangan sepertinya kan. Nah, misalnya seperti ini, ya. Saya punya gigi yang bagus. Kalau ketawa celing dilihat orang. Ya, belum tentu ya gigi saya ini ya digunakan buat makan yang bagus. Kan begitu intinya. Nah, bisa juga gigi saya ini digunakan buat makan hal-hal yang tidak bagus. Sebaliknya juga begitu. Kita nggak punya gigi. Ya, bisa juga kita yang nggak punya gigi ini ya, makan barang yang bermanfaat buat kesehatan kita. Kan begitu. Nah ini kita lihat di sini. Ini sudah jelas ya. Sudah jelas. Saya ada 100 lawyer ya di bawah LQ Indonesia Law Firm. Ya, ini kata Bang Alvin ini sudah disampaikan beliau lewat video agar ya oknum-oknum pembenci, agar oknum-oknum penjahat tahu bagaimana kekuatan dari LQ Indonesia Law Firm untuk menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran di negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi bukan hanya di LQ Indonesia Law Firm, tapi banyak seluruh rakyat Indonesia mendukung LQ Indonesia Law Firm. Salah satu advokatnya juga Alvin Lim. Termasuk kami, ya, saya di Kalimantan Barat, di paling ujung negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, saya juga kalau di daerah saya juga dekat dengan orang-orang baik, orang-orang hebat, dan orang-orang berintegritas. Ya, saya juga dekat banyak keluarga dari pihak kepolisian, dari pihak manapun juga kami ini punya keluarga. Karena polisi-polisi yang kami kenal, polisi-polisi yang kami tahu itu semuanya orang baik dan orang mengayomi masyarakat dan orang membantu masyarakat. Belumpur bepaya kadang-kadang ya petugas kepolisian di daerah kami di sini untuk menjalankan tugasnya ya, dengan baik. Nah ini kita lihat ya, saya minta Ceber ya dari ini ya Polri tidak takut dan tidak gentar melawan kriminal berkedok ya seragam ya.
selebgram, ya, untuk menciptakan medsos yang positif dan santun. Nah, benar ini. Minggu depan LQ Indonesia Law Firm akan membuat LP setelah somasi, ya, ini ya, minggu depan ini ya. LQ juga akan mencari gembong lain dan para pelaku, ya, selebgram yang kerap menghujat Agus Salim, ya. Betul, itu harus dicari itu, karena bukan hanya untuk Bang Agus Salim ke depan. Kedepannya ini jangan sampai juga seperti ini. Kalau ini dibiarkan, ya, sewenang-wenang ke depan, bisa juga terjadi di daerah manapun hal-hal yang seperti ini. Dari itu ini harus diberantas, ya. Berarti mereka ikut serta menghujat dan memberikan ujaran kebencian, ya. Nah, di media sosial, dan itu melanggar pasal 28 Undang-Undang ITE. Nah, itu ya. Nah, ini yang kita lihat. Nah, terlebih dari ini, siapapun kita yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, tolong, ya, bijaklah menggunakan sosmed dan lihatlah berita-berita sampai selesai. Jangan ikut-ikutan mengejek, jangan ikut-ikutan mengolok, jangan ikut-ikutan membuli, ya. Nah, yang kita belum tahu, terlebih orang itu salah dan benar, jangan diolok lah. Apalagi kami masyarakat yang cacat hidupnya, yang susah hidupnya. Semua orang tidak ada yang mau susah, semua orang tidak ada yang mau kena musibah. Semua orang maunya baik-baik saja, tapi janganlah diejek, diolok. Media sosial ini kan tempat kita komunikasi dan tempat kita saling berinteraksi, saling menyampaikan pendapat. Ya, teriak-teriak, silahkan teriak-teriak, menyampaikan pendapat, kritikan, ya. Tapi janganlah, ya, menghina, ya. Janganlah mengejek, janganlah mengolok. Nah, kan begitu. Nah, jadi ini sudah jadi kebiasaan. Saya lihat. Jangankan, ya, masyarakat awam yang biasa, ya, seperti kita-kita ini, diejek, diolok, dibully. Presiden aja, kita lihat presiden saja. Hanya presiden yang tidak mau penjarakan orang. Ya, kalau presiden mau penjarakan orang udah banyak, nggak bisa hitung lagi sudah. Presiden aja diejek, diolok. Saya sangat-sangat tidak setuju, ya, dengan hal-hal yang seperti ini. Kita mau mengkritik, kita mau menyampaikan pendapat, kita mau menyampaikan tanggapan, terserah kita mau teriak-teriak, mau pakai mic, mau pakai apa, terserah. Gitu. Tapi janganlah kita itu menghina orang lain. Nah, kita boleh mengkritik kinerja seseorang, ya, boleh mengkritik kinerja kepolisian, boleh mengkritik kinerja kepresidenan, boleh mengkritik pekerja kementerian, dan setiap pekerja bupati, gubernur, dinas, apapun, boleh kita kritik, boleh kita teriak, tapi janganlah kita ini menghina orang. Maka begitu. Selagi itu untuk perbaikan, selagi itu untuk keadilan bagi sesama, ya, selagi itu buat kebaikan, tidak ada yang melarang untuk menyampaikan pendapat dan menyampaikan tanggapan. Tidak ada yang melarang, karena tidak ada yang bisa, ya, melarang kita untuk menyampaikan pendapat kita. Tapi kalau sudah mengejek, seolah sudah memberikan peraga-peraga seperti itu, seperti ini, ya, mengejek ini sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat melanggar norma-norma kita sebagai manusia sesama, ya. Coba contoh lihat Alvin Lim ini. Beliau itu, walaupun beliau orang atas, tapi dia itu menunjukkan dirinya
sederajat dengan Agus. Sederajat dia dengan Agus. Agus duduk di roda, beliau juga duduk di roda. Karena beliau, walaupun Agus mungkin saya juga tidak tahu Agus melihat beliau atau tidak. Paling tidak beliau itu memiliki perasaan bahwa Bang Alvin Lim ini orangnya baik gitu. Nah, inilah penyakit kita di negara ini. Orang baik tentu banyak dimusuhi orang-orang yang tidak baik. Tapi jangan khawatir, ya. Karena Tuhan selalu berpihak kepada orang-orang yang baik. Orang-orang yang bagus hatinya terhadap orang lain. Saya rasa cukup itu yang saya sampaikan, ya, kepada Bapak Kapolri, juga kepada pemerintah terkait, Presiden Bapak Prabowo, usut tuntas masalah ini. Ya, tidak ada, kita tidak melihat dari kecil besarnya masalah. Hal-hal yang seperti ini tidak boleh terjadi. Ya, jadi usut tuntas. Terima kasih. Salam dari Kalimantan Barat. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, arus, betukat kadat basa, berpegai ke pengatur perkara. Au.